Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu di dalam video pembelajaran ini. Mari bersama-sama kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir supaya bisa belajar seperti biasa, belajar di sekolah seperti biasa, dan tak lupa pula kita berdoa agar selalu disehatkan badan, dikuatkan iman. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi hari ini adalah musik tradisional yang ada di Indonesia. Jadi banyak sekali musik tradisional yang ada di Indonesia. Setiap daerah memiliki musik tradisionalnya sendiri. Jadi setiap daerah di Indonesia mempunyai musik tradisionalnya sendiri. Sebelum memulai pelajaran, sebelum memasuki materi pembelajaran, saya akan mengabsen. Absen dikirim melalui WA saya. Jadi terserah untuk ketua kelas bisa mengkoordinir nanti untuk absen setiap anggota kelasnya dan dikirim ke WA saya. Tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai materi pembelajaran hari ini. Silakan disimak, silakan diperhatikan materi hari ini. Ya, kita memasuki materi kita, yaitu seni budaya, seni musik. Langsung saja, pengertian alat musik tradisional. Apa sih alat musik tradisional itu? Alat musik tradisional adalah alat-alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah asal berkembangnya alat musik tersebut. Indonesia adalah negara yang kaya akan seni budaya, begitu pula dengan alat musik tradisionalnya. Jadi Indonesia banyak sekali memiliki alat-alat musik tradisional. Setiap daerah pasti memiliki alat musik tradisionalnya. Musik tradisional adalah sebuah musik yang lahir dan berkembang di daerah-daerah Indonesia. Ciri khas pada jenis musik ini terletak pada isi lagu dan instrumen atau alat musiknya. Musik tradisional memiliki karakteristik yang khas, yakni syair dan melodinya pun menggunakan bahasa dan gaya dari daerah setempat. Jadi musik tradisional ini lahir di daerah-daerah yang berada di Indonesia dan berkembangnya juga di daerah-daerah yang berada di Indonesia. Ciri khasnya pasti di dalam musik tradisional memiliki syair dan melodinya menggunakan gaya dari daerah setempat. Misalnya musik tradisional dari Banjarmasin, yaitu suku Banjar, itu syair-syairnya akan berbahasa Banjar. Lalu alat musiknya pun dari daerah Banjar, misalnya panting. Secara umum, musik bagi masyarakat Indonesia antara lain sebagai sarana dan prasarana atau sebagai media upacara ritual, media komunikasi, pengiring tari, media hiburan, media ekspresi diri, dan sarana ekonomi. Jadi musik tradisional ini bukan hanya mengiringi lagu-lagu daerah ya, bisa juga dia menjadi pengiring tari, media hiburan. Misalnya media hiburan itu misalnya musik panting, itu kan untuk menghibur para penonton yang mendengarkan juga. Selanjut, ragam alat musik tradisional Indonesia berdasarkan cara memainkannya. Yang pertama, ada alat musik tiup, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Contoh seruling. Di sini ada seruling bambu ya. Dia ada nadanya bisa
do re mi fa sol la si do tergantung kebutuhan. Kita di sini cuma menekankan teknik memainkannya, kita bukan menganalisa nadanya. Seruling, cara memainkannya ditiup. Kita lanjut. Yang kedua ada alat musik gesek, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Digesek dalam artian digeseknya bukan dengan tangan kosong ya, bukan dengan tangan geseknya, tapi dengan ada alatnya tersendiri. Sini bisa kalian lihat alat geseknya yang berbentuk seperti busur panah. Itu adalah alat geseknya. Alat musik yang digambar adalah rebab. Contoh alat musik modern yang memainkannya dengan cara digesek adalah biola. Untuk contoh modernnya ya, untuk alat musik modernnya adalah biola. Lanjut. Yang ketiga ada alat musik petik, yaitu alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipetik. Nah, di sini ada alat musik khas dari daerah kita, Banjarmasin, yaitu panting. Nah, ini adalah alat musik petik yang berasal dari Banjarmasin, yaitu suku Banjar. Nah, untuk contoh alat musik modernnya yaitu gitar. Sering kita temui gitar. Kita lanjut. Alat musik pukul, yaitu alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipukul. Dipukul bisa dengan alat pemukul atau bisa juga dengan tangan, tergantung jenis alat musiknya ya. Di sini yang pertama ada alat musik pukul bernada. Contohnya adalah saron. Nah, ini alat musik pukul bernada menggunakan alat pukul. Bisa kita lihat di sini yang bentuknya seperti palu, itu adalah alat pukulnya. Biasa disebut tabuh juga atau pemukulnya lah. Kita lanjut. Yang kedua adalah alat musik pukul tak bernada. Contohnya babun. Babun ini adalah gendang khasnya suku Banjar. Sama seperti gendang pada umumnya, tetapi dia menyebutnya adalah babun. Ini menggunakan tangan kosong, tapi memiliki teknik-teknik tertentu untuk menimbulkan suara, untuk memunculkan suara tersebut, suara gendang tersebut. Kita memasuki materi, yaitu teknik memainkan alat musik tradisional. Di sini saya mengambil sampel teknik memainkan alat musik tradisional saron. Saron yang tadi yang pakai pemukul, yang memainkannya pakai pemukul seperti palu tadi. Saron dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh menggunakan alat atau tabuh dari kayu yang dibentuk seperti palu ya, seperti tadi. Saron termasuk alat musik pukul bernada, jadi saron ini ada nada-nada tertentunya ya. Mari kita simak video berikut ini untuk mengetahui teknik dasar memainkan alat musik saron. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda, amin. Cekidot. Kita akan langsung saja belajar teknik dasar memainkan alat musik tradisional, yaitu yang di hadapan kita adalah saron. Terserah ya saron mana. Kita di sini menekankan adalah teknik memainkannya. Jadi begini. Jadi ketika kita memukulkan bebarengan dengan kita menahan bunyi yang sebelumnya dipukul.
Jadi tangan kiri menahan bunyinya, tangan kanan memukulkan dengan tabuh. Disebut tabuh ya, atau pemukulnya. Jadi mau dari sini ke sini tetap kita akan menahannya. Jangan begini. Itu suaranya akan terpotong. Ini kita belajar teknik dasarnya dulu ya. Jangan begitu dan jangan juga begini. Jangan tidak ditahan karena suaranya akan tidak bersih atau kotor. Jadi menggema begitu. Mau cepat atau lambat, tekniknya sama, yaitu dipukulkan lalu berbarengan dengan menahan ketika memukulkan yang nada yang selanjutnya. Jangan begini. Suaranya akan terdengar tidak bersih. Ya. Tadi materi kita hari ini, pelajaran kita hari ini, jika ada yang ditanyakan, silahkan kirim pertanyaan melalui WA saya. Ya, jika ada pertanyaan dan jika ada yang belum dipahami, silahkan kirim pertanyaan lewat WA saya. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kalian. Di sini saya akan memberi tugas kepada kalian, yaitu tugasnya adalah membuat resume rangkuman poin-poin dari materi hari ini. Waktunya sampai minggu depan ya, dan dikumpulkan di ketua kelas dulu, lalu dikirim ke WA saya juga. Jadi tugasnya meresum kesimpulan poin-poin pelajaran hari ini sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan. Waktunya 1 minggu, dikumpulkan di ketua kelas lalu dikirim ke WA saya. Demikian kita akhiri dulu materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.